Shalom, Bapak dikasih Tuhan. Ada pengumuman dari saya bahwa mulai minggu pertama tanggal 6 Desember ini kita sudah mulai mengadakan ibadah secara offline, yaitu tatap muka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat yang nanti akan diberitakan di layar syarat-syaratnya, dan jangan lupa untuk memakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan. Di samping itu anak-anak sekolah minggu masih tetap ibadah secara online seperti biasa. Jadi kita tidak membawa anak-anak sekolah minggu ke gereja ini. Di samping itu juga anak-anak muda, youth juga mengadakan ibadah live streaming. Akan dimulai setiap hari Sabtu, minggu yang ke-2 dan ke-4 seperti biasa. Dan mereka juga akan mengambil bagian di dalam ibadah tatap muka ini. Saya berharap Bapak Ibu tidak perlu takut untuk ibadah dengan protokol kesehatan tadi, dengan syarat yang sudah ditentukan. Tetapi juga jangan meremehkan. Setelah ibadah selesai ya kita kembali pulang ke rumah, mandi dan cuci tangan dan sebagainya. Dan kita berdoa agar ibadah tatap muka ini secara offline ini Tuhan melindungi kita semuanya, kita bisa merasakan kembali hadirat Tuhan, juga bertemu dengan jemaat dan juga semua rekan-rekan di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera, dan suasana yang Natal yang luar biasa. Dan saya percaya kita akan menyenangkan Tuhan di dalam ibadah-ibadah ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Shalom, shalom. Apa kabar teman-teman Third Day semua? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, bersuka cita, amin. Haleluya, sama-sama kita bangkit diri teman-teman. Semua kita mau bersuka cita memuji Tuhan hari ini. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepala semuanya ya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Yes. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara nyatakan, amin. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati nyatakan, yes. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Say oh 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 oh, yes. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan, terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, yes. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan
dunia. Amin. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Come on! Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus, teman-teman today. Sorakan. Haleluya. Yang masih semangat memuji Tuhan dimanapun kalian berada, boleh tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Yes. Kita mau serukan nama Tuhan Yesus, teman-teman semua. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sambil angkat tangan semua katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, dia luar biasa, amin, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kami mau terus serukan namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhanku, keluar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yes, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama. Haleluya, come on. Thank you Lord. Oh Jesus. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, teman-teman semua. Haleluya. Si nama Tuhan. Haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan, teman-teman semua. Kita mau terus dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia yuk teman-teman semua. Naikkan suaramu, naikkan sembah kita buat Tuhan Yesus. Oh ya ralabaya syanda ralabaya syando. Oh ya ralabaya syande. Haleluya. Betapa kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau pada hari ini tuh kami bisa menyembah Engkau Tuhan Yesus, bisa memuji Engkau Tuhan. Kami percaya
Tuhan Yesus, Kau disenangkan lewat pujian penyembahan kami hari ini Tuhan. Dan ini anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus, ini ucapan syukur kami Tuhan. Oh ya ralabaya syano, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Siapa namanya ralabaya syane. Mari terus sembah Tuhan yuk teman-teman semua. Syaralabaya ralabaya ralawo. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Siapa namanya ralabaya. Haleluya. Bersyukur jiwaku, tak akan berhenti aku memuji-Mu. Tiada kasih yang sanggup melebihi kasih-Mu. Ku sembah Kau ya Tuhanku. Bersyukur jiwaku, Yesus, tak akan berhenti aku memuji-Mu. Tiada kasih yang sanggup melebihi kasih-Mu. Ku sembah Kau ya Tuhanku. Mari lebih lagi bersama katakan bersyukur. Bersyukur jiwaku, oh tak akan berhenti aku memuji-Mu. Tiada kasih yang sanggup melebihi kasih-Mu. Ku sembah Kau ya Tuhanku. Bersyukur jiwaku, berhenti aku memuji-Mu. Tiada kasih yang sanggup melebihi kasih-Mu. Ku sembah Kau ya Tuhanku. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi ya teman-teman semua. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Syaralabakhanamaya syaro. Mari terus sembah Dia yuk teman-teman semua. Angkat ucapan syukur buat Tuhan Yesus. Mari sekali lagi bersama-sama katakan bersyukur. Bersyukur jiwaku, yes Lord, tak akan berhenti aku memuji-Mu. Tiada kasih yang sanggup melebihi kasih-Mu. Ku sembah Kau ya Tuhanku. Sambil angkat tangan kataku bersyukur jiwaku, yes Lord, tak akan berhenti aku memuji-Mu. Tiada kasih yang sanggup melebihi kasih-Mu. Ku sembah Kau ya Tuhanku. Sekali lagi dengan segenap hati kataku
bersyukur jiwaku. Yes, benar Tuhan. Tak akan berhenti aku memujimu. Tiada kasih yang sanggup melebihi kasih-Mu. Ku sembah Kau, ya Tuhanku. Oh, I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Oh, I worship You, Jesus. I worship You, yes Lord, with all of my heart and all of my soul. Yes, I love You, I love to worship. I worship You, I worship You, Jesus. I worship with all my heart, with all of my heart, yes, and all of my soul. I love You, I love to worship. I worship You, I worship You, Jesus. I worship You, yes Lord, with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Sekali lagi katakan, I worship You, I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Serangan haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau melawat setiap kami tanpa terkecuali Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan lewat pujian penyembahan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan, akan menyaksikan sabda firman-Mu Tuhan melalui sharing Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biar setiap firman yang disampaikan Tuhan dapat tertanam di hati kami Tuhan Yesus. Dan terlebih kami ingin menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari teman-teman semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Youters, apa kabar? Saya berdoa Youters semuanya baik-baik ya. Hari ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan
di akhir bulan November ini. Sebelumnya kita berdoa yuk. Bapa di surga, kami mempersiapkan hati kami untuk kembali menerima kebenaran firman-Mu. Bangkitkan roh kami agar setiap firman yang kami dengar kami lakukan ya Bapa. Semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Waktu yang terbaik ini kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Hari ini Youthers mungkin mengalami masa-masa yang sukar ya, karena di pandemi ini ada banyak yang serba di rumah, kuliah online, sekolah online. Orang tua masih ragu untuk kalian bertemu dengan teman-teman, sehingga sesuatu yang baru ini mungkin menyebabkan Youthers mengalami banyak kesukaran. Tetapi percayalah, masih ada Tuhan. Katakan, masih ada Tuhan. Saya teringat peristiwa ketika murid-murid Yohanes bertanya kepada murid-murid Yesus, kenapa murid-murid Yesus tidak puasa? Padahal kami murid-murid Yohanes berpuasa. Maka Yesus menjawab dengan bijak yang kita lihat di dalam Matius 9 ayat 17. Atas pertanyaan murid-murid Yohanes itu, intinya adalah tentang waktu sebenarnya. Ya, kalau waktu murid-murid Yesus ada bersama Yesus, berarti mereka tidak perlu puasa waktu itu. Tapi ada waktunya nanti mereka harus berpuasa, kata Yesus. Kita baca dulu ya, Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak disisihkan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Maksud Tuhan Yesus bukan berbicara tentang anggur dan kantong, tetapi ini berbicara tentang waktu di mana sesuatu yang baru harus dipersiapkan dengan yang baru juga. Anggur yang baru, kantongnya harus baru. Kalau anggur yang baru dimasukkan kantong yang lama, karena sifat anggur itu terfermentasi, maka kantongnya bisa robek yang lama ini. Maka perlu dipersiapkan kantong yang baru. Demikian harusnya Youthers hari-hari ini menghadapi sesuatu yang baru, dimensi yang baru ini, kita harus berani berubah untuk melakukan hal-hal yang baru, yang di luar kebiasaan kita, yang di luar kenormalan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari nasihat, dari perkataan Yesus ini kepada kita semuanya. Apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan, kerjakan ketika menghadapi sesuatu yang baru, yang dirasa semua orang berkata sangat sulit, sangat sukar. Yang pertama adalah Youthers harus berani menguburkan masa lalu. Artinya hal-hal yang buruk dahulu yang dihadapi sejak mau masuk ke tahun 2020 ini atau tahun-tahun yang sebelumnya, kita harus kubur masa-masa lalu kita ini. Mungkin juga yang punya pengalaman yang baik ataupun tidak baik. Setiap orang pasti punya pengalaman hal-hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kita harus berani untuk melupakan itu, menguburkannya itu. Contoh, kalau saya ini pernah mengalami masa kecil lagi SD itu punya pengalaman yang kurang enak. Waktu di kolam renang saya diceburin sama teman, saya nggak bisa renang, saya tenggelam. Untung ada guru yang menolong saya. Tapi sejak itu ada pengalaman yang buruk ini membuat saya trauma untuk berenang, sehingga saya tidak bisa berenang. Itu pengalaman yang buruk, yang harus saya kubur, yang harus saya lupakan. Karena di tengah-tengah kesulitan seperti ini, Alkitab sendiri mengajarkan bagaimana Tuhan membuat bangsa Israel untuk melupakan Musa ketika itu, karena Musa sudah mati.
Di dalam Ulangan 34, kalau Yuters baca nanti ayat 5 dan 6, matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Alkitab mengatakan tidak ada yang tahu kuburannya Musa sampai hari ini. Maksudnya kenapa ditulis seperti itu, Yuters? Yaitu maksudnya Allah ingin supaya bangsa Israel tidak terus sedih dan berkutat di kuburannya Musa. Karena seorang pemimpin yang besar ini yang membawa mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan, masuk ke padang gurun, mengalami mujizat-mujizat yang sangat luar biasa, dan Musa menjadi tokoh yang luar biasa zaman itu. Dan di sana dikatakan tidak ada penandaan kubur Musa. Ketika Tuhan menguburkan masa lalu, saya dan saudara Yuters, kita ada lagi yang dapat dilihat jejak tersebut. Jadi sampai malaikat bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa ini di dalam kitab Yudas 1 ayat 9. Ya, ada peperangan antara masa lalu dan masa depan, dan Tuhan mau Yuter menyerahkan ini seluruhnya kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita masih memiliki, belum bisa menyerahkan masa lalu kita, mungkin pernah mengalami masa lalu yang takut, ya, trauma, kecelakaan, takut ketinggian juga, ya, mungkin mengalami kekerasan dari orang tua kita, ya, mungkin juga pernah dibully, dilecehkan, apalagi pernah kecewa, patah hati, ya, patah semangat, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita pernah gagal di dalam sekolah, kita pernah gagal di dalam kuliah, dan masih terbawa di tahun-tahun ini. Mari kita kuburkan. Ya, katakan saya mau kuburkan itu dalam nama Yesus Kristus. Karena masa-masa itu tidak bisa membawa kita sesuatu yang baik ke depan ini. Sebab itu kita belajar hari ini, Yuter, supaya bisa melupakan masa lalu itu dan berani memasuki apa yang disebut menyerahkan hidup ini masa kini. Kita kan hidup pada masa sekarang ini, di mana masa-masa ini Yuter harus banyak lagi di rumah dan tidak bisa bergerak, yang biasanya aktif, biasanya bisa ketemu, tetapi hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang baru. Apa yang harus kita serahkan masa muda kita hari ini? Menurut kitab Roma 12 ayat yang pertama dan ayat kedua, saya akan bacakan ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup dipersembahkan kepada Allah kita, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah dikatakan, berarti ada sesuatu hal yang diingatkan, dilarang. Apa itu? Menjadi serupa dengan dunia ini. Itu ada perbuatan daging yang telah nyata. Apa itu perbuatan daging? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, apalagi ya, percideraan, roh pemecah, kedengkian, apalagi mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Ini masih banyak. Ini hal-hal yang harus kita hindari, perbuatan daging ini ya. Kita jangan melakukannya. Hiduplah pada masa yang Allah kehendaki hari-hari ini. Di tengah-tengah pandemi kan kita disuruh untuk berdiam diri ya. Kita diberi bahan-bahan misbah keluarga, Yuter bersama orang tua, baca firman, tiap hari kita sudah siapkan bahan-bahannya. Kemudian apa? Kita bisa melakukan kuliah di rumah secara online ya, tapi dengan tertib, dengan disiplin. Lah,
memang berat sekolah ataupun kuliah. Kadang-kalanya kalian harus tidurnya pagi-pagi sekali karena mengerjakan tugas yang begitu banyak sekali ya. Kemudian kalian tidur jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 8 harus bangun lagi, sampai tidak mandi dalam kuliah online. Gak kelihatan ya, cuma dipoles-poles gini kan, sisiran sebentar padahal belum mandi. Tapi kan gak tahu ya, dosennya gak tahu, gurunya gak tahu. Yang penting kalian sudah di depan laptop atau handphonenya untuk mengikuti kuliah atau sekolah. Tapi jam-jam itu menjadi jam-jam yang sangat mengganggu sebenarnya. Kalau dulu tertib, teratur, sekarang sudah tidak bisa teratur seperti itu, bahkan tidak sempat makan. Nah, padahal kalian butuh energi, otak butuh nutrisi, butuh segala sesuatu yang untuk membangun supaya kita bisa menangkap mata pelajaran dengan baik. Nah, mari kita belajar, Yuter, supaya apa? Supaya kita berani melakukan pembaharuan budi, ya, tetapi berubahlah roh oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dulu kalian masih bisa bikin saat teduh. Sekarang saya percaya saat teduh kalian sudah amburadul nih. Gara-gara ngejar target, yang ngejar nilai, ngejar tugas-tugas. Masih ada waktu, masih Tuhan ingatkan. Coba belajar memanage waktunya dengan baik. Contoh, kita coba belajar efisiensi, belajar untuk melakukan tugas dengan cepat tapi benar. Ya, smart, melakukan dengan smart. Artinya bahwa melakukan pekerjaan yang smart itu perlu hikmat Tuhan. Kalau tidak punya, Alkitab mengatakan minta, berdoa, Tuhan beri aku hikmat Tuhan. Supaya apa? Bisa memanage. Pelajaran apa, tugas apa yang harus dikerjakan dengan cepat antara kuliah, pelayanan, sehari-hari harus membantu orang tua juga. Hari-hari ini orang tua juga bingung semuanya melihat kehidupanmu yang berubah seperti ini. Hanya orang tua yang harus ngalah. Kalian udah besar masih ditulang. Ditulang itu dikasih makan ya supaya kamu sehat ya, masih bisa ngikuti. Ya memang harus seperti itu, akhirnya kita jadi semuanya berubah semuanya. Masih ada kesempatan kita bisa mengubah bagaimana ya efektifnya. Bagaimana supaya smart saya. Lakukan segala sesuatu dengan doa terlebih dahulu. Mau kuliah doa dulu. Sebaiknya mandi juga dulu ya. Jam-jam tidurnya coba sebaiknya jangan terlalu kurang tidur. Karena manusia itu kalau yang sehat itu jam tidurnya 7 jam ya atau 8 jam. Waktu tidur membuat tubuh sehat, kembali beraktivitas, imun bertambah kuat. Kalau kita tidak diimbangi dengan makanan yang sehat, yang bergizi, tubuh digunakan, kita menjadi lelah dan mudah terserang sakit penyakit. Mari berubah sekarang. Yang sedang kuliah terutama, yang mengerjakan banyak tugas ini, ayo kembali coba minta hikmat, doa, agar semuanya bisa diselesaikan dengan baik ya. Yuter yang dikasih Tuhan, untuk apa? Agar kita menerima kemuliaan. Ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, pastikan Yuter berserah total kepada Tuhan. Sebab daging ini akan selalu menolak ya. Selalu tidak bisa berserah. Ya, kemudian kita mengalami hal yang tidak baik. Mari kita melakukan hal-hal yang demikian yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah ini. Ingat ya, kita harus pelihara tubuh, jiwa dan roh kita. Itu harus seimbang. Ya, supaya nanti kita kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan Yuter adalah perlu untuk bisa mengimbangi pertumbuhan kemajuan teknologi yang sudah mungkin 5G ini ya, perlu Yuter harus semakin bergantung kepada Roh Kudus. Itulah penolong kita semuanya. Roh Kudus dikirimkan kepada kita untuk menolong, untuk membantu,
untuk mengurapi, untuk membuat kita semuanya bisa diajar oleh Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Kalau di Alkitab itu ada kisah yang Filipus ya, di mana Filipus itu dalam percepatan di bawah Roh Kudus dalam pelayanan dari Samaria, pelayanan yang sangat berhasil luar biasa, tetapi kemudian dibawa ke pelayanan yang sepi gitu ya di jalannya Tuhan. Dari KKR yang dipenuhi banyak orang, banyak mengalami mujizat kesembuhan, tiba-tiba disuruh satu orang melayani sida-sida dari Ethiopia. Dari jalan yang sepi itu ya dibawa dalam percepatan Tuhan. Filipus juga mau mengikuti arahan Tuhan. Sida-sida Ethiopia itu kemudian menerima Injil dan dibaptis, dan langsung kemudian dari situ Filipus mengalami percepatan kembali. Dia kembali ke Asdod sampai ke Kaisarea, tetap memberitakan Injil. Roh Tuhan itu membawa percepatan seperti ini. Tuhan akan membawa akselerasi Yudas dari penerima menjadi penyalur. Sekarang harus menjadi berkat bagi banyak anak-anak muda di luar sana. Salah satu hal yang perlu dipikirkan untuk memuridkan adalah membawa orang-orang yang dalam hidup tidak kebenaran menjadi hidup dalam kebenaran. Salah satunya untuk membawa hidup ketemu dengan Tuhan. Hari-hari ini bagaimana Yudas harus mengalami masa depan seperti ini. Saya tutup dengan kitab Amsal 23 ayat 17 dan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena ya, baca keras-keras di ayat yang 18 itu, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, setiap orang hidup harus selalu melewati ini, ya. Masa lalu melewati masa kini dan melewati masa depan. Dan tentunya masa lalu tidak sama setiap orang, ya. Tapi kita bisa melihat ada orang yang masa lalunya tidak baik, tetapi hari-hari ini kita melihat mereka luar biasa, ya, baik dipakai Tuhan. Ya, ada juga masanya lalu baik, ya, tapi sekarang kok malah jadi amburadul, ya. Itu tergantung bagaimana kita bergaul dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, ya. Jadi hari-hari ini saya simpulkan, Tuhan di masa-masa yang sukar ini, di tahun dimensi yang baru ini, di tahun 2020 ini akan mengubah dan pasti akan mengubur masa lalumu dan membuka masa depan yang penuh harapan ini, ya. Jadi mari serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus saja, Yudas. Dia akan membawa kita menjadi orang-orang yang mengalami terobosan, anak-anak muda yang mengalami percepatan dan mengalami pemulihan segala sesuatu. Harapanmu tidak akan hilang karena masa depan masih ada. Saya berdoa agar masa mudamu dipenuhi dengan kehendak Allah pada zaman sekarang ini. Nanti renungkan, ya, saya tutup. Yudas melihat video di mana kisah 3 tong kayu. Nanti lihat, renungkan. Doa saya, Yudas belajar untuk mengisi hidup ini dan untuk masa depan Yudas dengan mengubur masa lalu, hidup erat dengan Roh Kudus pada masa kini, karena ada masa depan bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Selamat belajar dari video kali ini. Amin. Seorang tukang kayu menebang sebatang pohon. Dari satu batang pohon yang sama itu, dia membuat 3 buah tong kayu. Tong kayu yang pertama digunakan untuk menampung sampah. Tong sampah itu selalu menimbulkan bau busuk, sehingga ia selalu dijauhi orang-orang. Yang kedua digunakan untuk menampung air, dan orang-orang selalu mencarinya setiap hari. Dan tong yang ketiga digunakan untuk menampung anggur. Orang-orang menyukai dan menikmatinya. Ketiga tong tersebut berasal dari tempat yang sama,
dari bahan yang sama, memiliki kapasitas yang sama. Tetapi nasib mereka berbeda hanya dari apa yang telah diisikan masuk ke dalamnya. Itulah hidup. Apa yang Anda pelajari dan isi ke dalam diri Anda akan menentukan bagaimana jalan hidup Anda ke depan dan bagaimana orang-orang akan menilai diri Anda. Karena itu, jangan mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang negatif. Lebih banyaklah mengisi hidup dengan hal-hal positif, agar kehidupan kita juga menjadi lebih positif bagi diri sendiri, juga bagi orang lain. Sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih rahmat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang telah dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus dan penghibur penolong dari Allah Kudus menyertai Bapak Ibu semuanya hari ini sampai Maranatha nanti. Kita akan berjumpa dengan Dia kekal selama-lamanya di Yerusalem yang baru, di surga yang mulia. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah apa saja yang kau lakukan. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Di antaramu tidak ada yang kekurangan, di antaramu tidak ada yang sakit. Bahkan Tuhan akan mengangkat engkau naik menjadi kepala dan bukannya ekor. Ketika engkau semuanya mengikuti perintah Tuhan dan firman-Nya hari ini. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Yesus Tuhan dan